Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya Roin Pandey akan menjelaskan tentang logbook yang ada kaitannya dengan penelitian. Apa itu logbook? Logbook itu kalau kita ibaratkan sama juga dengan agenda. Agenda tapi dalam catatan harian dari penelitian. Ya. Apa itu logbook? Logbook itu adalah catatan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, sehingga merupakan proses penelitian yang tercatat dengan rapi. Jadi apa yang kita lakukan dalam penelitian kita catat, ya. Segala sesuatunya kita catat di dalam logbook, ya. Ditulis tanggalnya, ditulis kegiatannya, kemudian hasilnya, kemudian catatan-catatan penting yang perlu dicatat dalam logbook. Jadi seorang peneliti sebaiknya mempunyai logbook supaya apa? Supaya dia bisa dapat mengetahui perkembangan dari penelitiannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita siapkan satu buku khusus, ya. Tidak perlu terlalu besar, ya. Buku tulis biasa saja juga bisa, ya. Kemudian lakukan pencatatan setiap kegiatan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yaitu mencatat kapan mencari referensi. Ya, baik itu mencari jurnal, mencari buku, mencari tulisan yang terkait, atau mungkin kita mengikuti seminar, konferensi, ya. Nah, itu dicatat. Catatan-catatan hasil seminar, hasil konferensi dicatat. Yang ada tanggalnya, kemudian hasilnya yang ada kaitannya dengan penelitian kita, ya. Jurnal apa yang dicatat? Kutipan-kutipan yang dicatat, ya, yang ada kaitannya dengan penelitian kita. Buku apa yang dicatat? Ya, kutipan-kutipan yang kaitannya dengan penelitian kita. Kemudian tulisan terkait, misalkan ada di bukan selain jurnal dan buku, ya, misalkan di tulisan populer di koran atau majalah, tapi masih terkait, ya, itu juga dicatat. Ya, dengan demikian semua sumber tulisan itu dicatat dalam logbook. Kemudian mencatat apa yang telah dibaca, tanggal berapa sudah membaca apa, ya, apa yang dibaca, ya, buku apa. Kalau buku itu dicatat judulnya, ya. Terkadang orang lupa menulis bukunya, kemudian pengarangnya, ya, kemudian penerbitnya, ya, itu perlu dicatat. Karena itu nantinya misalkan apa yang kita catat itu jadi referensi, maka itu jadi kutipan atau jadi sitasi, kemudian nanti ada kaitannya dengan daftar pustaka, ya. Jadi untuk buku ya dicatat judulnya, penulisnya, kemudian tahunnya, ya, kemudian apa yang dikutip. Jurnal juga demikian, judulnya, penulisnya, judul artikelnya, kemudian nama jurnalnya, tahun terbitnya, ISBN-nya, ya, semuanya dicatat, ya. Nah, itu jadi membaca itu mencatat semua yang diperlukan untuk daftar pustaka dan sitasi. Kemudian membuat resume, kapan membuat resumenya, ya, supaya kita tahu ada kemajuan dari kita membuat sitasi atau resume, ya. Resume dari jurnal, resume dari buku, resume dari seminar, konferensi, ya, itu dicatat. Ya, itu yang mendukung dari penelitian kita. Mengutip atau sitasi. Nah, tadi sudah disampaikan mengutip dari buku, dari jurnal, itu juga dicatat dalam logbook, ya. Semuanya itu ada tanggalnya, kemudian ada lokasinya, ada tempatnya, ya. Kalau ada lokasinya, tempatnya, ya. Misalkan untuk seminar dan konferensi itu akan ada lokasi dan tempatnya. Kemudian kapan kita mencari objek penelitiannya itu dicatat, ya. Objek penelitiannya, tempatnya, tanggalnya, bulannya, kemudian letak dari lokasinya. Kemudian mencari contoh kuesioner, ya, mencari contoh kuesioner di apakah itu di buku atau di jurnal, ya. Itu kita catat, ya. Kapan kita mencarinya. Yang harus dicatat terutama adalah tanggal, kemudian objeknya, kemudian kuesionernya, ya.
Kemudian kalau misalkan itu ada kuesionernya, dapat mungkin jenis kuesionernya dicatat, ya. Contoh kuesionernya dicatat, ya. Nah, bisa juga logbook itu bisa juga dalam file komputer juga bisa, ya, untuk menggantikannya. Hanya kalau dalam komputer kita harus membuka lagi komputernya, tapi kalau dalam bentuk buku kita tinggal membuka bukunya tanpa membuka komputer atau laptop, ya. Kemudian kapan kita membuat kuesioner, yaitu kita catat tanggalnya, ya. Kapan kita membuat kuesioner, ya. Kemudian jenis kuesioner apa saja, ya. Bagaimana bentuk kuesionernya, ya, itu dicatat. Kemudian kapan kita menguji kuesioner, kapan kita menentukan sampelnya, sampel pengujiannya, ya, itu dicatat, ya, tanggal kejadiannya. Kemudian kapan kita menyebarkan kuesioner, itu juga dicatat. Kemudian kapan kita mengumpulkan kuesioner, pada waktu kita menyebarkan kuesioner kemana saja, ya, dan siapa saja respondennya, siapa saja sampelnya, ya, berapa banyak, lokasinya di mana, ya, itu dicatat. Kemudian pengumpulan kuesioner, berapa banyak kuesioner yang sudah kembali atau berapa banyak kuesioner yang sudah mengisi semuanya, berapa banyak kuesioner yang tidak diisi semuanya, yang kurang, ya. Nah, itu semuanya dicatat. Kemudian memeriksa kuesioner. Kapan kita memeriksa kuesioner? Ini ada kaitannya dengan pengumpulan kuesioner tadi. Kemudian setelah kuesioner itu dikumpulkan, kemudian kapan kita melakukan tabulasi. Tabulasi dari hasil kuesioner. Kemudian menghitung, kapan kita menghitung. Kalau ini menggunakan metode kuantitatif, ya. Metode statistik, ya. Kemudian kapan kita melakukan analisis, itu dicatat. Apa saja yang dianalisis, hasilnya bagaimana, ya, itu dicatat, ya. Dicatat, kemudian dibuat komentarnya, kemudian dibuat analisisnya, ya. Kemudian kapan kita menyusun bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Ini tentunya khususnya untuk sarjana S1, S2 maupun S3, ya. Tapi untuk peneliti pun juga kalau misalkan harus membuat laporan per bab, ya harus dibuat bab 1-nya, ya. Mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai tinjauan teori atau tinjauan pustaka, bab 3 mengenai metodologi, ya, bab 4 tentang hasil dan analisanya, kemudian bab 5 kesimpulan. Kemudian kapan kita memanage daftar pustaka dan citasi. Daftar pustaka dan citasi ini juga kapan kita memanagenya, misalkan masukannya dengan Mendeley, ya, itu kita catat, ya. Kemudian kalau khusus untuk mahasiswa, kapan melakukan bimbingan kepada pembimbing, ya, itu dicatat, ya. Dicatat, kemudian mencatat hasil diskusinya, ya. Kemudian apa kesimpulannya, ya, apa arahannya, ya, bagaimana seharusnya, bagaimana baiknya, ya, itu dicatat. Kemudian kapan kita melakukan revisi-revisi, apa saja yang direvisi, ya, itu dicatat. Kemudian mencatat temuan-temuannya, ya. Selain dari hasil hipotesa, temuan-temuan lain juga dicatat. Mungkin saja temuan-temuan itu bisa mendukung dari hipotesa. Kemudian mencatat hal-hal penting lainnya yang mungkin ada di luar dari hipotesa, di luar dari perumusan masalah, tapi itu penting, kemudian kita catat, ya. Jadi pada dasarnya adalah semuanya perlu dicatat. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita membuat kolom-kolom di dalam buku catatan kita. Contoh seperti ini adalah ada nomor, kemudian tanggal dan bulan, kemudian kegiatannya, lokasinya, kemudian catatannya, ya. Nah, dengan adanya catatan seperti ini, maka kita akan melihat bahwasanya kegiatan dari penelitian kita itu adalah berurut, ya. Mulai dari awal sampai akhirnya, kemudian ada perkembangan-perkembangannya, semuanya dicatat dalam buku logbook tadi. Apa kegunaan dari logbook? Nah, kegunaan dari logbook itu adalah kita bisa mengetahui kemajuan atau proses dari penelitian yang kita lakukan, ya.
Jadi kita bisa mengetahui seberapa maju atau seberapa banyak artikel yang sudah kita baca, buku yang sudah kita baca, kemudian tulisan-tulisan lain yang terkait yang sudah kita baca, ya. Seberapa jauh kita sudah menulis, seberapa jauh sudah kita berdiskusi, atau kalau mahasiswa seberapa jauh sudah melakukan bimbingan, seberapa jauh kita sudah membuat tulisan-tulisan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Jadi mengetahui progresnya, ya. Kemudian dengan adanya logbook itu dapat segera mengatasi kendala. Ya, jadi kalau ada kendala, misalkan ada hal yang kita tidak ketahui, bisa ditanyakan kepada pembimbing, bisa ditanyakan kepada narasumber, ya, bisa korespondensi melalui email, ya, kepada yang mempunyai artikel pada jurnal, ya, sehingga kita dapat mengatasi kendala-kendala. Kemudian dengan adanya logbook ini juga membangun semangat, karena dengan melihat logbook berarti kita sudah melakukan suatu kerja yang sangat banyak, sudah melakukan proses yang sudah begitu jauh, ya, sehingga tentunya akan bisa membangun semangat bahwasanya hasil penelitian ini akan berhasil, akan mencapai hasil akhirnya yang memuaskan. Kemudian dengan adanya logbook kita bisa berpikir yang continue, ya. Jadi tidak putus-putus, ya. Continue artinya pemikirannya, idenya, diskusinya terus-menerus, ya. Di situ kemudian tulisannya yang kita tuangkan atau paragraf atau parafrase yang kita buat, ya, itu juga merupakan cara berpikir yang continue, ya. Nah, itu semua dicatat dalam logbook, ya. Kemudian dapat melakukan perbaikan yang terus-menerus, ya. Ya, dengan adanya catatan-catatan logbook tadi, kita dapat melakukan perbaikan dari metodologi, dari cara penulisan, cara penyajian, ya, dari hasil penelitian kita. Kemudian tentunya akan menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, dengan adanya logbook, ya, maka segala prosesnya ada di dalam logbook tadi, dan sehingga kalau itu harus dipertanggungjawabkan, maka kita bisa mempertanggungjawabkan hasil penelitian tersebut, ya. Karena semuanya dicatat, datanya juga dicatat, kemudian artikel-artikelnya semuanya dicatat, semuanya tercatat, ya. Jadi semuanya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, logbook juga merupakan bukti otentik kalau seseorang melakukan penelitian, ya, bukti otentik, ya. Nah, bagi mahasiswa, ya, bagi peneliti, ya, kalau mereka melakukan penelitian. Nah, disinilah yang banyak sekali atau teridentifikasi atau terpantau atau kenyataannya banyak peneliti atau dosen atau mahasiswa tidak menggunakan logbook dalam melakukan penelitian, sehingga kurang punya bukti otentik kalau mereka melakukan penelitian. Jadi bukti otentik seseorang melakukan penelitian adalah bisa memperlihatkan logbooknya. Kemudian belajar dengan tertib. Dengan adanya logbook maka belajar dengan tertib, ya. Tertib dalam mencari artikel, dalam menulis, dalam berdiskusi dengan pembimbing, berdiskusi dengan narasumber, dan sebagainya. Nah, dengan adanya logbook ini kita bisa menjadi sebagai acuan untuk mengembangkan pada penelitian selanjutnya, sehingga kita bisa membuat suatu roadmap untuk penelitian ke depannya, karena dengan penelitian yang selanjutnya, ini penelitian yang sudah kita lakukan ini bisa berkembang, ya. Nah, itulah dengan menggunakan logbook. Kemudian dengan kita menggunakan logbook, itu kita juga melakukan manajemen waktu dan manajemen sumber daya, ya. Manajemen waktu, kita mengelola waktu, ya, kapan kita mencari artikel, kapan kita menulis, kapan kita membuat resume, kapan kita membuat citasi, kapan kita mengetik, kapan kita memperbaiki tulisan, ya, merapikan tulisan, dan sebagainya. Dan itu perlu adanya manajemen waktu, ya. Dengan melihat logbook, ya, kita bisa mengatur waktu itu, ya, kita bisa merencanakan untuk kegiatan yang selanjutnya. Manajemen sumber daya di sini artinya
adalah kaitannya dengan biaya ya, karena penelitian memerlukan biaya dan memerlukan waktu dan memerlukan tenaga ya, memerlukan bantuan dari orang lain ya, memerlukan bantuan dari mahasiswa yang ingin ikut melakukan penelitian ya. Oleh karena itu dengan adanya logbook ini kita bisa memanage sumber daya yang kita punyai ya. Sumber daya dari artikel, dari tulisan ya dan sebagainya. Kemudian dengan adanya logbook kita bisa meminimasi kegagalan dari proses, kegagalan dari suatu penelitian ya. Karena semuanya ada tercatat ya. Di situ semuanya tercatat. Misalkan katakanlah eh, katakanlah setelah pengujian kuesionernya kurang valid atau tidak valid ya, maka itu bisa segera diperbaiki ya. Dan perbaikan itu tentunya juga dicatat juga sehingga pada hasilnya nanti akan menghasilkan kuesioner yang valid dan yang reliable. Ya. Kemudian dengan adanya logbook, karena kita sudah mencatat segala sesuatunya, maka ini akan membangun keyakinan akan keberhasilan dari penelitian. Ya. Jadi keberhasilan penelitian. Karena semuanya sudah kita catat dan itu akan kita yakin bahwasannya penelitian ini akan berhasil dan akan berguna. Kemudian dengan adanya logbook itu adanya penyusunan kembali rencana penelitian. Jadi kalau misalkan target penelitiannya waktunya tidak tercapai, maka kita bisa menyesuaikan kembali waktunya waktu penelitian tersebut ya. Kemudian demikian juga dengan hasilnya ya, kita bisa melakukan penyesuaian kembali ya dengan adanya logbook tadi. Kemudian dengan adanya logbook kita bisa mengembangkan strategi penyelesaian dari penelitian kita ya, strategi penyelesaian dari penelitian ini ya. Kalau ada kendala, ada kesukaran, maka kita bisa memikirkan kendala apa saja yang sudah tercatat di logbook, maka kita bisa membuat suatu strategi penyelesaian dari penelitian kita. Nah, itulah beberapa hal yang penting dari kita membuat logbook. Dengan adanya logbook maka kita bisa penelitian kita ini bisa dipertanggungjawabkan ya, dan tentunya penelitian yang kita lakukan merupakan suatu penelitian yang sangat baik, yang berguna. Demikian penjelasan dari penggunaan logbook. Semoga penjelasan ini bermanfaat.